tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batukan yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batukan yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batukan yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, Shalom kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Dan dalam keadaan kita menghadapi pandemi ketika ini, marilah kita tetap beriman kepada Yesus dan percaya bahwa hanya datang kepadanya kita berada di dalam perlindungannya. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada hari ini,
marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa wutum. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena kasih setia-Nya dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita berdoa kita bersama-sama. Aku akan bersegera.
mengakui segala dosa pelanggaran kita. Mari pada saat kita memohon pengampunan daripada Tuhan melalui Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan bisa menikmati kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bapa di surga, bersama kami datang di hadapan Engkau Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Kami datang mengakui segala dosa pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, baik itu percakapan kami Tuhan, pemikiran kami Tuhan, perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, baik itu ya Tuhan dosa kepada orang tua kami Tuhan, suami istri, anak
Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab minggu ini. Dan pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari kitab syair, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat 3 hingga 7. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala yang ada lebih
Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Nah, sungguh kita bersyukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang sungguh besar bagi kita. Kerana kita tahu dengan rahmat-Nya lah kita dapat menyertai kebaktian pada hari ini, ya. Segala peranti, masa, dan juga kesehatan dan nafas yang kita gunakan hari ini, itu semua adalah anugerah Allah, sehingga kita mampu menyertai kebaktian, dan pada masa ini sudah masanya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala rahmat yang kami terima daripada Engkau. Bapa surgawi kami sungguh bersyukur kepadamu, kerana dengan kasih-Mu lah pada saat ini kami masih ada peluang untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, teruslah menyertai kami pada saat ini supaya kami tahu, malah kami perolehi segala pengetahuan yang ingin Engkau berikan kepada kami, supaya kami tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan seharian kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada kita semua. Saya berharap semua jemaat Tuhan yang dikasihi baik-baik sahaja, ya. Karena kita tahu pada masa-masa sekarang ini ada banyak bahaya yang boleh terjadi terhadap kita. Namun dengan perlindungan Tuhan, kita tahu segala bahaya itu dapat disingkirkan dari dalam hidup kita, ya. Nah, khotbah yang akan kita dengar hari ini itu bertajukkan atau bertemakan hati yang memerlukan Tuhan, ya. Hati yang memerlukan Tuhan. Dan teksnya itu diambil daripada Mazmur pasal 37 ayat 3 hingga 7, ya. Jadi mari kita membacakan dulu ayat ini. Mazmur pasal 37 ayat 3 hingga 7, dia berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlaku setialah, dan bergembiralah kerana Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah kerana orang yang berhasil dalam hidupnya, kerana orang yang melakukan tipu daya. Inilah firman Tuhan, ya. Nah, ada seorang ahli teologi yang sangat terkenal, nama dia C.S. Lewis, ya. Dia ahli teologi yang sangat terkenal, mendiang C.S. Lewis, ya. Dia pernah berkata demikian di dalam bukunya bertajuk Me Christianity, ya. Kata C.S. Lewis dalam bukunya, dia katanya, jika seorang bayi merasa lapar, itu bermakna adanya perkara yang kita sebut sebagai makanan, katanya. Jika seekor anak itik mahu berenang, itu bermakna wujudnya air. Nah, samalah dengan keinginan seksual, katanya. Seseorang merasa keinginan itu kerana sesuatu yang kita sebut seks itu adalah wujud, katanya. Jika saya mempunyai keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini, itu bermakna saya berkemungkinan besar bukan berasal daripada dunia ini, ya. Kata-kata C.S. Lewis ini dia menjelaskan tentang keinginan hati manusia, ya. Nah, keinginan kita itu terdapat dua jenis, ya. Keinginan kita itu terdapat dua jenis, yaitu keinginan yang berbentuk keperluan dan keinginan yang berbentuk kehendak, ya. Keinginan yang berbentuk keperluan itu adalah seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Perkara-perkara ini kita perlukan untuk terus hidup. Sebagai contoh, makanan, jika kita tidak ada makanan, kita tidak dapat hidup. Jadi kita menginginkan itu karena kita perlukan itu. Nah, itu keinginan dalam bentuk keperluan. Keinginan dalam bentuk kehendak pula itu agak berbeza, di mana contohnya makanan mewah, pakaian mewah, dan tempat tinggal yang mewah. Itu walaupun tidak ada,
walaupun tidak ada, kita dapat meneruskan kehidupan. Kita mahukannya karena ya kita tahu banyak orang mahu mewah, ya. Namun kalau tidak ada pun kita masih dapat meneruskan kehidupan. Jadi itu adalah keinginan yang berbentuk kehendak. Kehendak dan keperluan, ya, kehendak dan keperluan. Jadi keinginan kita itu ada dua jenis. Satu kehendak dan satu keperluan. Keinginan hati manusia itu ada dua jenis. Dia memerlukan sesuatu karena dia menginginkan sesuatu karena itu adalah keperluannya, atau dia menginginkan sesuatu karena itu adalah kehendaknya, ya, kehendaknya. Namun kita semua tahu bahwa keinginan manusia itu tidak dapat dipuaskan, ya. Ini semua kita tahu. Keinginan manusia itu tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Mengapa saya berkata demikian? Karena itu sudah terjadi di dalam sejarah manusia, ya. Contohnya Alexander the Great atau Iskandar Agung, ya, Iskandar Agung. Ketika dia berumur 30 tahun, Iskandar Agung ini dia sudah mempunyai sebuah empayar yang meliputi 3 benua, ya. Jadi boleh dikatakan bahwa dia memiliki segalanya, ya. Dia berjaya menawan 3 benua, membina satu kerajaan, satu empayar yang sangat besar, ya. Hanya pada umur 30 tahun saja dia sudah memiliki segalanya. Malah setiap kali dia menawan satu kerajaan itu, dia mengambil salah seorang putri daripada raja dalam kerajaan itu untuk menjadi istrinya. Jadi dia ada banyak istri, ya, Alexander the Great. Namun pada akhir hidupnya, ketika dia di penghujung umur 30-annya, ya, dia akhirnya mati dibunuh, ya, dia akhirnya mati dibunuh. Mengapa dia mati dibunuh? Karena ketika dia berjaya menawan banyak kerajaan, menawan banyak tanah, ketika dia membina empayarnya, ya, banyak musuh-musuh yang banyak orang yang memusuhinya. Dan ketika dalam usahanya untuk meluaskan kerajaannya, akhirnya musuh-musuhnya mendapat peluang untuk membunuh dia. Nah, mengapa musuh-musuhnya mendapat peluang untuk membunuhnya, dan mengapa akhirnya dia tidak dapat menjaga diri, ya? Karena fokusnya masa itu dia ingin memenuhi keinginannya, ya. Jadi keinginannya itu tidak dapat dipuaskan. Sebenarnya walaupun dia sudah memiliki segalanya, ya, Alexander the Great ini dia ada empayar yang sangat besar, ya. Empayarnya itu bermula di Eropa sehingga ke Timur Tengah, sehingga ke Asia, ya. Empayarnya sampai di India, itu sangat besar, ya. Empayar British sekalipun tidak sebesar empayar Alexander the Great, ya. Namun walaupun dia sudah mengingini semua, walaupun dia sudah memiliki semuanya, memiliki segalanya, hatinya tidak puas, ya, hatinya tidak puas. Lalu dia ingin meneruskan lagi, dia ingin memiliki seluruh dunia, ya. Namun akhirnya dia berjaya dibunuh oleh musuh-musuhnya, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana keinginan hati manusia itu tidak dapat dipuaskan, ya. Keinginan hati manusia itu tidak dapat dipuaskan. Kalau contoh yang modern itu kita boleh melihat macam para jutawan-jutawan masa kini, ya. Salah satu contoh modern yang hatinya tidak dapat dipuaskan itu menurut saya itu adalah seperti jutawan, salah seorang jutawan di Amerika itu, nama dia Jeff Bezos, ya, Jeff Bezos, juga Elon Musk, ya. Mereka ini adalah jutawan-jutawan yang mereka membelanjakan banyak duit mereka, ya, banyak duit mereka. Nah, mengapa saya katakan mereka ini tidak dapat dipuaskan? Karena sebagai contoh Jeff Bezos, ya, Jeff Bezos dia ini pemilik syarikat Amazon, ya. Dia beberapa bulan yang lalu dia berjaya melawat ke angkasa lepas sebagai pelancong, ya. Alasannya mengapa dia melawat ke angkasa lepas? Karena katanya dalam pikirannya, dalam impiannya, satu hari nanti dia akan membina sebuah penempatan di Marik, ya. Jadi dia sudah memiliki segalanya di bumi ini. Dia seorang jutawan, ya, dia seorang jutawan. Namun masih dia tidak puas. Dia mau membina rumah pula, membina tempat tinggal pula di planet lain, yaitu di Marik. Ya, jadi mereka ini adalah contoh-contoh orang yang sudah memiliki segalanya, namun tidak pernah puas, ya. Alexander the Great,
mereka berdua ini macam Jeff Bezos, Elon Musk, dan dalam Alkitab pun ada contoh sebenarnya, yaitu Raja Salomo sendiri, ya, Raja Salomo sendiri. Kalau kita boleh mengingat kekayaan dan apa yang dimiliki oleh Raja Salomo itu, dia ada banyak istri, banyak gundik, dan kerajaannya sangat besar, ya, kerajaannya sangat besar ketika itu. Namun apabila dia menuliskan kitab Pengkhotbah, apa yang dia katakan? Katanya dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia sahaja, katanya. Nah, ini menunjukkan bahwa hatinya itu tidak pernah puas, ya, hatinya tidak puas dengan apa yang dia miliki. Jadi memang terbukti seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, keinginan manusia itu tidak dapat dipuaskan, ya. Kemungkinan besar keinginan manusia itu tidak dapat dipuaskan karena kita ini bukan berasal daripada dunia ini, kata C.S. Lewis. Nah, selain itu C.S. Lewis juga ahli teologi yang terkenal ini, dia juga berkata dalam bukunya, ya, katanya dalam bukunya C.S. Lewis, di dunia ini tidak dapat memuaskan keinginan hati manusia. Itu bermakna kemungkinan besar kita ini bukan berasal daripada dunia ini, ya, kata C.S. Lewis. Manusia berasal daripada Allah, katanya. Manusia berasal daripada Allah. Oleh itu, satu-satunya yang dapat memuaskan keinginan hati manusia itu adalah hidup bersatu dengan Allah, katanya. Hidup bersatu dengan Allah. Mengapa dia katakan demikian? Karena sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu hidup bersatu dengan Allah di Taman Eden. Jadi memang jelas sekali manusia itu bukan berasal daripada dunia ini. Sebab itulah segala apa yang ditawarkan oleh dunia ini tidak dapat memuaskan keinginan hati manusia, ya. Tidak dapat memuaskan keinginan hati manusia. Nah, apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis di sini ini sangat tepat seperti yang dikatakan oleh Mazmur 37, ya, teks kita hari ini. Kalau kita membaca Mazmur 37, kalau kita membaca dalam ayat 3 dan 4, ayat 3 dan 4 di situ berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Ya, apa yang diinginkan hatimu. Nah, hanya Tuhan yang mampu memberi kepuasan kepada hati manusia. Sebab itulah dalam bahagian ayat terakhir, ayat 4 itu, katanya, "Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Ya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Ayat 3 dan 4. Kalau kita terus membaca ayat 5 dan 6, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang," katanya. Nah, katanya dalam ayat 6, "Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Nah, segala yang dicari-cari selama ini, yang tidak pernah dijumpai, segala yang dicari-cari selama ini, dan itu akan dijumpai apabila seseorang itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat 6 ini. Segala yang dicari-cari selama ini namun tidak dijumpai, tercari-cari tapi tidak tahu apa yang dicari dan tidak dapat dijumpai apa yang diingini, ya, apa yang diingini itu akan ditemukan apabila mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu maksud ayat 6 di sini. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang, katanya. Nah, apakah kita selama ini masih tercari-cari sesuatu yang kita belum temui, ya? Atau dengan kata lain, apakah selama ini hati kita itu masih tercari-cari sesuatu yang kita ingini, namun segala apa yang kita temui selama ini yang boleh ditawarkan oleh dunia itu tidak dapat memenuhi keinginan itu? Atau apakah kita selama ini tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, ya? Apakah kita selama ini kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab sebenarnya, perlu kita jawab. Nah, mengapa terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Jika pertanyaan ini ada dalam hati kita, mengapa itu terjadi? Ya, itu karena hati kita itu sebenarnya hati kita ingin kembali kepada penciptanya. Ya, seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis tadi.
hati manusia itu tidak dapat dipuaskan oleh manusia karena hanya Allah yang dapat memuaskannya, kata C.S. Lewis. Jadi mengapa kita tercari-cari sesuatu yang kita tidak dapat temui? Itu karena hati kita sebagai manusia, hati kita itu ingin kembali kepada penciptanya, ya, ingin kembali kepada penciptanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena sejahat-jahat pun hati manusia, sejahat-jahat pun hati manusia oleh karena dosa, ya, sejahat-jahat pun hati manusia oleh karena dosa, masih ada sifat Sang Pencipta itu di dalam diri kita, ya. Sejahat-jahat pun hati manusia yang disebabkan oleh dosa, masih ada sifat Sang Pencipta itu di dalam diri kita. Karena ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya, gambar dan rupa Allah. Nah, sebab itulah kalau kita membaca dalam kitab Pengkhotbah, katanya di situ kitab Pengkhotbah dia pernah berkata demikian, ya, katanya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ya, Pengkhotbah pasal 13 ayat 11e. Itu bermakna hati manusia itu berasal daripada Allah, ya. Hati manusia itu berasal daripada Allah, seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis di sini. Nah, sebenarnya keinginan hati kita itu tidak pernah puas karena hati kita itu ingin kembali kepada penciptanya. Seperti yang dikatakan oleh tema kita hari ini, hati yang memerlukan Tuhan, ya, hati yang memerlukan Tuhan. Keinginan hati kita itu tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia ini, melalui uang, melalui harta, atau segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh dunia, itu tidak dapat memuaskan keinginan hati manusia. Masih tercari-cari karena hati kita itu memang ingin kembali kepada Sang Pencipta, ya, memang ingin kembali kepada Sang Pencipta. Hati manusia itu tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini karena keinginan hati manusia itu merindukan penciptanya, ya, merindukan penciptanya. Ini sangat penting untuk dipahami. Karena kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga 5, mari kita membaca Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga 5. Dia berkata demikian, ya, Mazmur 42 ayat 1 hingga 5, katanya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur sekali lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini itu sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh C.S. Lewis, ya. Hati kita itu tidak pernah puas karena hati kita itu berasal daripada Allah. Kita itu berasal daripada Allah, ya. Keinginan hati manusia itu tidak akan puas walau memiliki segala sesuatu karena manusia itu hatinya berasal daripada Allah, ya. Sebab itulah kata si pemazmur di sini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Hati kita ingin kembali kepada Sang Pencipta, ya. Hati kita ingin kembali kepada Sang Pencipta. Nah, ketika kita berada dalam berbagai kesukaran di dunia ini, kita berada dalam berbagai kesukaran di dunia ini, sifat untuk merindukan Allah itu, jika kita itu adalah orang-orang percaya, itu tidak akan hilang. Karena sesungguhnya hati manusia itu memang ingin merindukan, memerlukan Allah sebenarnya, memerlukan Allah. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhiri khotbah ini, sekali lagi saya ingin mengemukakan pertanyaan ini, ya. Apakah kita selama ini masih tercari-cari sesuatu yang kita belum temui? Ya.
Apakah kita selama ini tidak puas dengan apa yang kita miliki? Ya. Nah, saya tidak akan menjawab persoalan ini karena sepanjang daripada apa yang saya jelaskan tadi, jawabannya itu ada di situ, ya. Sebenarnya hati kita tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Hanya Allah yang mampu memuaskan hati kita, ya. Hanya Allah yang mampu memuaskan hati kita. Karena kita itu berasal daripada Allah, ya. Kita itu berasal daripada Allah. Nah, sampai di sini sahaja khotbah kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin kami selama ini, selama hidup kami. Ya Bapa di surga, biarlah Engkau terus-menerus memimpin kami supaya hati kami yang merindukan Engkau itu berjaya menemukan Engkau yang sesungguhnya. Kami tahu selama kami di dunia ini ada banyak perkara yang memesongkan kehendak hati kami yang ingin menemukan Engkau itu, memesongkan kami kepada kehendak-kehendak yang lain. Ya Bapa di surga, bantulah kami supaya segala apa yang dirindukan oleh hati kami, yaitu ingin kembali kepada Engkau, kami benar-benar dapat menemui jalan kami untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga karena telah menganugerahkan Yesus Kristus kepada kami. Kami tahu dengan pimpinan Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus, kami dapat menemukan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sejati,
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami ada Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat kasih anugerah-Mu, karena perkenan-Mu Tuhan, sehingga kami ada Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami berdoa Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Engkau terus memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, dan dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan kami dapat dikuatkan, dimampukan Tuhan, dan dengan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Engkau mengajar kami Tuhan untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang setia melayani Tuhan. Tuhan Engkau terus memberkati iman, kesehatan, pelayanannya Tuhan, bahkan Engkau terus memberikan dia kekuatan urapan baru daripada-Mu Tuhan, agar dia tetap taat dan setia untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pergumulan, apapun masalah beban hidup yang dialami Tuhan. Mari Bapa Engkau datang melawat setiap pribadi demi pribadi kami Tuhan. Bahkan Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami disembuhkan Tuhan, kami dilepaskan Tuhan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, baik yang berada di rumah, di hospital, dan dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan yang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi mereka Tuhan, yang sedang mengalami masalah rumah tangga Tuhan. Engkau pulihkan rumah tangga mereka, Engkau damaikan mereka Tuhan, satukan mereka kembali Tuhan, agar mereka di dalam rumah tangga mereka ada damai sukacita ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan mereka pekerjaan yang sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami apapun, persoalan apapun, beban apapun Tuhan, masalah apapun Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya ini Tuhan. Bahkan Tuhan mengajar kami Tuhan untuk sentiasa lebih taat dan setia kepada-Mu Tuhan, untuk sentiasa datang berseru, berserah dan berharap kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan di dalam-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang mampu mengendalikan hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, semua ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang sudah hilang, yang sudah tersesat Tuhan, yang sudah meninggalkan Engkau Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapa Engkau datang menjamah mereka, setiap pribadi demi pribadi mereka Tuhan, agar mereka kembali ke jalan kebenaran-Mu ya Bapa di sorga. Oh haleluya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Kami berseru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan mereka Tuhan, lepaskan mereka Tuhan daripada jangkitan virus ini Tuhan. Oh haleluya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segeralah berlalu dari atas muka bumi ini Tuhan. Hapuskan Tuhan dari atas muka bumi ini Tuhan, dan layakkanlah kami Tuhan untuk kembali bebas menjalani hidup yang Engkau perkenankan kepada kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berumur 12 hingga 17 tahun Tuhan, yang sedang menerima
suntikan vaksinasi Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan iman kesehatan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau terus memberkati, mengurapi mereka Tuhan, menguatkan tubuh badan jasmani mereka Tuhan, agar setiap suntikan vaksinasi jenis apapun Tuhan yang diberikan kepada mereka Tuhan dapat sesuai dengan tubuh badan jasmani mereka Tuhan. Oleh itu Tuhan, Engkau terus memberkati iman pertumbuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan bagi cuaca yang tidak baik Tuhan, bencana-bencana alam Tuhan yang sedang terjadi di mana-mana pun Tuhan, terlebih Tuhan khususnya dalam negeri Sabah ini Tuhan. Kami berseru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hentikan Tuhan segala bencana-bencana alam Tuhan, dan bela Tuhan kami dapat hidup sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, mari Bapa Engkau terus campur tangan Tuhan dalam setiap apapun Tuhan yang sedang terjadi Tuhan, di mana-mana pun Tuhan, terlebih Tuhan khususnya dalam negeri Sabah ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, bela Tuhan segala kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi yang sedang mengalami bencana alam Tuhan, terlebih Tuhan yang sedang terpanggil di dalam bencana alam ini Tuhan. Engkau terus memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Engkau terus menguatkan mereka, memampukan mereka Tuhan, memberikan mereka penghiburan Tuhan, karena kami percaya Tuhan hanya Engkau yang pegang kendali Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap apapun Tuhan yang terjadi Tuhan. Bela Tuhan semua kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa di surga. Oleh itu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada masa ini kita akan masuk di dalam pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama, pada minggu hadapan di masa yang sama kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online. Seterusnya, pada setiap hari Rabu pada jam 7.30 malam, persekutuan doa akan kita jalankan melalui aplikasi Google Meet. Jemaat dialu-alukan untuk turut sama menyertainya. Dan jemaat bolehlah mendapatkan link aplikasi Google Meet untuk persekutuan doa kita melalui grup Indah Mandiri yang akan dimaklumkan pada setiap hari Rabu. Seterusnya, sekiranya ada jemaat yang ingin menyumbang persembahan, persepuluhan ataupun janji iman, jemaat bolehlah transfer atau bank end ke akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jemaat dipersilakan berdiri dan marilah kita sama-sama mengucapkan doa syukur diikuti doa Bapa kami. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, semarak dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkaulah Raja Agung, penguasa atas segalanya. Segala harta dan kekayaan berasal daripada-Mu. Segala sesuatu Engkau kuasai dengan kekuatan dan kekuasaan-Mu. Engkau berkuasa membuat sesiapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami mengucap syukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, kedatangannya yang kedua kalinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Siapakah lawan